Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, Pak Wid akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni musik. Ya. Jadi musik itu terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuknya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kita dengar, ya, tetapi ada yang disebut unsur-unsur musik. Nah, salah satu yang pertama ada dalam musik itu salah satu unsur yang pertama adalah yang disebut melodi. Ya, melodi adalah unsur musik yang pertama. Apa pengertian melodi itu? Melodi merupakan suatu kesatuan frase yang tersusun dari nada-nada dengan urutan, interval, dan tinggi rendah yang teratur. Ya. Ada beberapa kata yang frase. Frase itu kalau dalam bahasa Indonesia itu suatu kalimat yang mengandung satu pengertian. Ya, satu frase itu biasanya harus diucapkan dalam satu nafas, itu frase biasanya. Ya. Biasanya frase itu dibatasi dengan koma misalnya. Jadi telur mata sapi itu adalah frase, satu frase. Pengertiannya adalah telur ceplok, ya, misalnya. Tidak boleh, atau telur mata sapi, ya. Tidak boleh telur, mata sapi. Ya. Itu melodi merupakan satu kesatuan frase yang tersusun dari nada-nada. Nada itu adalah yang kita dengar, ya. Nada itu adalah bunyi yang teratur, ya. Yang dia memiliki urutan, interval itu jarak, ya. Jadi antara satu nada dengan nada yang berikutnya ada intervalnya, ada jaraknya, dan tinggi rendah yang teratur. Bahasa gampangnya, melodi itu merupakan tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Ya. Adanya melodi inilah yang membuat suatu musik menjadi lebih berwarna. Jadi kalau kita mendengar suatu lagu yang kita dengar nadanya tanpa syairnya maksudnya, ya, yang na-na-na-nya itulah melodinya, notasinya itulah melodinya. Ya. Dalam musik, melodi akan terdengar seperti nada yang seolah-olah bergerak menuju puncak, kemudian kembali ke kondisi yang sebelumnya. Ya. Susunan melodi terdiri dari pitch, ya. Jadi melodi itu memiliki 3 unsur. Satu, pitch, ya. Pitch itu tinggi dan rendahnya nada itu, ya, dia dipengaruhi oleh frekuensi pitch. Ya. Jadi misalnya dulu sering dengar ada pitch control, nah, itu pitch itu adalah tinggi rendahnya nada yang ditentukan oleh frekuensinya. Ya. Kalau frekuensinya tidak pas seperti yang diharuskan, maka itu yang disebut suaranya false. Ya. False, ya. Pitch itu berkaitan dengan frekuensi, ya, tinggi rendahnya. Do harus pas, ya, tidak boleh fals. Ya. Kalau kalian pernah melihat orang main gitar, sebelum main gitar senarnya dikencangkan, dikendorkan, ya, diputar dan seterusnya, misalnya dikencangkan, dikendorkan, itu sebenarnya mencari frekuensi yang pas supaya pitch-nya pas, ya, itu, ya. Kemudian ada yang disebut durasi. Durasi itu adalah lamanya nada berbunyi. Ya, pitch-nya sama atau tinggi rendahnya nada sama, tapi durasinya berbeda. Misalnya, ada yang dengan pitch yang sama, dengan nada yang sama. Do. Yang pertama ada yang do. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah durasinya, lamanya nada berbunyi. Ya, berikutnya tone. Tone itu apa ya? Warna nadanya, warna nada, warna suara. Ya. Oke, tapi paling penting tadi, ya, kalau melodi itu berkaitan nanti dengan pitch dan durasi. Ingat, pitch itu berkaitan dengan tinggi dan rendahnya suara sesuai dengan frekuensinya. Kalau frekuensinya tidak pas, maka false, sumbang. Ya. Kalau durasi berkaitan dengan lamanya nada berbunyi. Oke, lanjut. Nah,
Di dalam struktur lagu itu, ya, karena melodi itu nanti akan membentuk semacam struktur lagunya ya. Kita lihat, struktur lagu adalah susunan serta hubungan antara unsur musik dalam satu lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna. Untuk memahami struktur lagu dapat diperbandingkan dengan struktur kalimat dalam bahasa. Ini tadi Pak bilang, ada frase, di dalam kalimat ada frase, di dalam lagu ada frase juga. Ini pemahamannya. Kalau di dalam bahasa itu ada huruf, maka di dalam lagu itu ada yang namanya notasi. Do, re, mi, fa, sol, itu kan notasi. Ya. Notasi-notasi ini kalau disusun dia menjadi suatu melodi yang bergerak. Ya. Jadi not itu adalah sama dengan huruf dalam musik. Nah kemudian kata, susunan huruf-huruf itu menjadi satu kata. Kalau kata itu belum menjadi frase, ya, belum menjadi frase. Jadi kata itu sendiri nanti yang akan tersusun menjadi setelah dengan beberapa kata yang digabungkan, baru nanti dia mungkin akan menjadi frase. Sama halnya di dalam lagu beberapa not yang digabungkan menjadi disebut motif. Motif itu sama dengan kata. Kemudian di dalam lagu maupun di dalam satu bahasa, kalimat, itu ada yang disebut frase. Nah, frase itu harus dinyanyikan dalam satu tarikan nafas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu frase itu adalah satu kalimat yang mengandung satu arti. Ya, seperti tadi Pak Wid beri contoh, telur mata sapi, itu harus satu frase, Tidak boleh diberi koma. Telur, koma, mata sapi, tidak boleh. Karena pengertiannya berbeda. Awalnya kan pengertian telur mata sapi itu satu frase, telur mata sapi ya, telur ceplok tadi. Tapi kalau telur, mata sapi artinya berbeda. Ya. Kemudian ada yang disebut kalimat musik, ya, itu ada juga biasanya. Nah, kalimat musik itu biasanya nanti dia merupakan gabungan dari dua frase paling tidak. Ya. Kemudian kalau di dalam bahasa ada satu bait, maka di dalam musik itu satu alinea. Di dalam musik itu satu bait, ini kebalik ini. Ya. Satu alinea itu sama dengan satu bait. Jadi misalnya lagunya berapa bait? Indonesia Raya ada yang satu bait, ada yang 3 bait misalnya. 3 stansa ya. Satu bait itu berarti satu alinea. Ya. Kemudian satu lagu yang sudah jadi, satu lagu ya. Itu sama dengan satu buah karya kalau dalam puisi ya satu karya puisi. Ya, kalau dalam bahasa ada satu buah puisi berjudul ini. Ya. Itu sebanding dengan satu buah lagu. Ya. Nah, kita lihat contoh ini. Satu lagu, Pramah dan Sopan. Nah, ini adalah not inilah yang akan membentuk menjadi melodi. Ya. Sol, la, si, do, sol, la, sol, fa, mi, sol, re. Re, mi, fa, sol, sol, la, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, sol, mi, fa, sol, la. Do, si, la, sol, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Ya. Yang barusan Pak Wid bunyikan itu melodinya. Ya. Yang dibentuk oleh notasi-notasi yang tersusun tadi ya. Ya, jadi ini huruf-hurufnya sol, la, si, do, sol. Itu motif. Ya. Motif. La, sol, fa, mi, sol, re. Ya. Nah, itu satu frase. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Itu harus satu frase. Berarti harus dinyanyikan dalam satu nafas. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Itu satu frase. Yang disayangi, handai dan tolan. Itu frase berikutnya, kalimat berikutnya. Hanya anak yang tak pernah bohong. Frase berikutnya atau kalimat berikutnya, rajin belajar, peramah dan sopan. Jadi itu satu bait ya. Satu bait ada 4 kalimat. Jadi nanti kalau misalnya mau membuat suatu lagu untuk anak-anak, buat saja kalimat 1, 2, 3, 4. Biasanya
kalimat yang pertama, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Ini disebut kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu bukan berarti meminta tanda tanya, tidak. Tapi seakan-akan ini tidak mungkin lagu itu berhenti di sini. Ya. Dia minta diteruskan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Dia minta diteruskan itu kayaknya. Tidak mungkin lagu itu berhenti di situ. Jawabannya, ini kalimat jawabannya, yang disayangi, handai dan tolan. Tapi rasanya juga masih belum berhenti. Hanya anak yang tak pernah bohong. Belum enak berhenti. Nah, jawaban terakhirnya, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, itu kalimat jawaban terakhir. Ya, ini ya, jadi not itu adalah huruf musik. Ya, inilah melodinya. Notasi ini adalah melodinya. Terus misalnya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, nanti kita akan bahas juga. Nah, bagaimana cara mengajarkan, membedakan anak melodi? Ya, jangan langsung ke lagu misalnya, tapi misalnya kalian bisa membunyikan dua buah nada, do, ya, misalnya do. Anak suruh membandingkan, membayangkan mana yang lebih tinggi, walaupun hanya suara ya, tidak bisa terlihat visual. Do, itu kan dua nada yang berbeda pitch-nya, berbeda tinggi rendahnya. Nah, nanti misalnya anak-anak diberi perintah, kalau mendengar nada yang tinggi, anak-anak harus berdiri atau melompat. Tapi kalau nada rendah, anak-anak harus jongkok. Do, itu nada rendah. Do. Nah, bisa dengan suara kita sebagai guru, bisa dengan menggunakan alat musik yang lain. Nah, coba Pak carikan misalnya ada enggak ya? Contoh alat musiknya. Nah, misalnya. Mudah kedengaran. Ya, ini nada rendahnya. Enggak kedengaran. Sebentar, kayak apa? Oh, suaranya kecil. Nah, misalnya ini. Ya, nada rendah. Ini nada tinggi. Ya. Nah, itu ya. Jadi, ini nada rendah. Anak-anak duduk. Ini nada tinggi. Ya. Anak-anak cukup mendengar seperti tadi, supaya apa? Dia bisa membedakan. Nah, supaya membedakan, oh ini ada suara tinggi, ada suara rendah. Ya, kalau tinggi saya melompat, kalau rendah saya duduk, boleh ya. Jadi apapun itu, yang penting adalah sebenarnya bukan mengenalkan, tidak harus mengenalkan lagunya, tapi lebih pada bagaimana anak mengenal konsep tinggi dan rendah dari sisi visual, atau dari sisi gerak. Dan juga dari sisi konsep suara. Suara itu kan tidak terlihat, tetapi hanya terdengar. Karena itu konsepnya anak bisa membedakan nada tinggi, nada rendah. Ya. Bayangkan juga misal, oh kalau nada tinggi suaranya kecil, wah itu kayak suara kucing. Jadi misalnya ada nada tinggi, sebutkan binatang-binatang yang memiliki suara yang tinggi, misalnya. Atau kalau mendengar suara tinggi, sebutkan binatang-binatang yang tinggi, kayak jerapah, atau yang besar juga boleh singa. Sedangkan kalau suara rendah, sebutkan binatang-binatang yang kecil, atau kelinci misalnya, marmut, atau boleh kalau mendengar suara tinggi, maka sebutkan binatang yang terbang. Sedangkan kalau suara rendah, binatang yang melata. Ya, silahkan saja itu nanti bisa dengan berbagai macam. Ya. Ya. Oke. Itu berkaitan dengan melodi. Nah, unsur yang kedua di dalam musik itu yang disebut ritme. Ritme atau disebut juga irama juga menjadi salah satu unsur musik. Pengertian ritme atau irama adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar musiknya. Ritme juga dapat diartikan sebagai pergantian panjang atau pendek
ya. Tinggi, rendah, dan keras, lembut, nada atau bunyi dalam satu rangkaian musik ya. Ya. Jadi ritme dan melodi ya, itu dalam musik nanti tidak terpisah, tapi dia menjadi satu kesatuan kayak apa ya? Dua sisi mata uang. Dia harus berjalan bersama ya. Ya. Sekilas saat mendengarkan musik, ritmenya memang tidak bisa langsung dirasakan. Ya. Cara menentukannya yaitu dengan mendengarkan musik secara berulang-ulang sehingga kita bisa mengetahui struktur iramanya. Tapi bahasa paling gampang ini, ritme atau pola irama itu adalah panjang atau pendeknya nada. Nah, makanya sekarang ada dua hal. Kalau pitch tadi, nada tadi berkaitan dengan tinggi dan rendahnya suara, ya. Ini hal pertama. Kalau pitch, ya, tinggi dan rendah. Kalau ritme itu berkaitan dengan lamanya nada berbunyi, ya, panjang pendeknya. Misal Pak pakai satu nada, do saja. Do, 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 do. Ada 4 nada do. Do, 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 do. Ya, itu adalah berkaitan dengan ritme. Jadi kalau ritme itu nanti akan berkaitan dengan bentuk dan nilai not ya. Bentuk dan nilai not ada yang seperti ini. Ini disebut pola irama. Jadi nanti dia akan berkaitan dengan simbol-simbol, lambang-lambang. Ya. Mohon maaf, simbol-simbol lambang-lambang. Ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan bentuk dan nilai not. Nah, nanti akan Pak Wid berikan penjelasannya. Tapi bagaimana cara yang paling sederhana kalau itu kita mau mengenalkan pada anak-anak? Bukan bentuk not baloknya, tapi misalnya anak-anak diajak menghitung secara stabil, secara konstan. 1, 2, 3, 4 misalnya kan. Anak-anak, ayo kita berbunyi A sebanyak 4 ketungan. Bukan sebanyak, sepanjang 4 ketukan. Misalnya. Ya, enggak usah dikasih tahu bentuk not baloknya. Ya, anak-anak diajak mengucapkan nada tertentu atau tidak harus nada tetapi menggunakan hitungan. Atau bisa juga sambil bersuara sambil bergerak. Bergerak atau bergeser ke kanan 2 langkah sambil mengucapkan maju 2 langkah. Misalnya seperti itu. Jadi kita bergerak, kita sambil bersuara, mengenalkan pola ritme. Bisa saja nanti anak sambil kalau mau bermain musik, pukul gendang, pukulnya pokoknya kamu setiap hitungan 1, ada yang setiap hitungan 1 saja. Kita sambil hitung, tu, wa, ga, fa, tu. Nah, ada satu alat yang dia dibunyikan hanya setiap hitungan 1. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, gitu. Atau semuanya juga enggak apa-apa. Yuk anak-anak kita menghitung sampai 4 kali boleh, sampai 3 kali boleh. Yang penting setiap hitungan pertama sambil tepuk tangan. Tu, wa, ga, tu, wa, ga. Atau hitungannya sampai 4. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Boleh. Atau misalnya setiap hitungan pertama kita melangkah ke depan, ke belakang, ke samping, boleh ya. Hal-hal seperti itu. Jadi anak diberi konsep untuk menghitung, anak-anak diberikan konsep tentang bagaimana ritme itu dalam hati kita atau mungkin sambil dihitung. Sementara itu, jadi hari ini konsep tentang melodi dan ritme, nanti akan ada lanjutannya tentang bentuk dan nilai not ya. Makasih atas perhatiannya. Selamat
Pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.